Ya, Anda masih bersama Economics Lounge by IC dan masih bersama Raden Pardede dan Reza Anglingdar Kusumo. Ya, kalau kita lihat di sektor yang juga menarik ini infrastruktur, karena ternyata 2017-2016 daya dukung infrastruktur ini menjadi yang utama karena Pak Jokowi menganggarkan anggaran dari infrastruktur ini sampai 400 triliun ya. Dulu kan hanya sekitar 100 gitu. Nah, ya, ini kan luar biasa besarnya gitu. Nah, tetapi kalau kita melihat dari pertumbuhan sektor ini dari sisi salah satunya lah jalan. Kemudian ada yang mengatakan ada yang visible, ada yang tidak visible. Misalnya jalan di Papua ya. Ada pembangunan yang membutuhkan puluhan triliun, bahkan ratusan triliun, tapi mungkin break evennya 20 tahun. Apa komentarnya terhadap infrastruktur? Ya, mungkin saya duluan ya, karena saya dulu juga ngurusin infrastruktur dulu ya. Jadi begini, kadang-kadang memang pembuat kebijakan itu selalu harus ada balance antara ekonomi dengan politik. Tidak bisa tidak itu, karena negara kita ini kan negara kesatuan. Jadi kalau ukuran ekonomi atau ukuran bisnis yang kita pakai kepada Papua atau kepada daerah-daerah terpinggirkan, memang mungkin kita tidak akan membangun apa-apa di situ. Tidak visible lah ya. Tidak visible secara bisnis betul. Tetapi kita harus melihat secara sosial ekonomi, kita harus melihat itu, karena kalau tidak kan nanti menjadi repot. Kita negara kesatuan loh. Nanti kan jadi terpisah ini. Jadi tetap kesenjangan terjadi ya. Iya betul. Jadi saya melihat memang, namun ya catatannya tentu tidak seluruh resources dipakai ke sana. Gitu loh. Harus seimbang ya. Harus seimbang. Menurut saya 80-20 lah. Jadi 20% itu harus bisa dipakai untuk sosial politik perlu. Gitu. Karena ini demi kesatuan NKRI kita. Tapi yang 80% ini yang serius, ekonomi dan lainnya. Jadi harus dibalance itu, itu. Nah, kenyataannya gimana? Yang balance 80%-nya dengan 20-nya seimbang atau enggak? Saya pikir masih cukup fair lah, boleh saya katakan. Jadi kita harus hargai apa yang dilakukan di Papua itu, kemudian di Kalimantan di Sulawesi itu memang perlu itu supaya membangun mereka juga hidup itu. Tapi yang lebih penting lagi menurut saya, bahwa yang 80% tadi itu secara ekonomi ini harus benar-benar efektif. Artinya satu bisa meningkatkan daya saing, terus kemudian yang kedua juga masyarakat bisa memanfaatkan, ada manfaat bagi masyarakat. Betul, gitu jangan ya, sampai itu salah lagi. Karena meskipun tadi dikatakan ada kenaikan dari belanja infrastruktur kita dari 140-an menjadi 400 triliun. Itu kenaikan yang sangat signifikan dan itu harus dihargai karena itu kan dimulai dengan pemotongan subsidi yang sangat signifikan di tahun 2015. Benar. Kan? Jadi itu arahnya sudah benar. Tapi ke depan menurut saya yang lebih penting lagi adalah bagaimana supaya uang itu dibelanjakan lebih efektif, lebih efisien lagi. Oke, Pak, kalau kita lihat infrastruktur sendiri ya, kan juga ada efek terhadap masyarakat yang sedang pada saat pembangunan. Misalnya, ketika membangun, ini banyak daerah yang bawahnya ini orang menjadi tidak bisa usaha. Misalnya di Pantura lah misalnya. Nah, ini kan jadi juga mengganggu juga dari sisi kredit macet misalnya, karena mereka nggak bisa usaha gitu. Apa komentarnya, Pak? Memang ada benefit jangka panjang gitu dari infrastruktur dan juga ada cost-nya pasti di sana sini. Termasuk juga pada saat kita membangun infrastruktur ada beberapa komponen yang harus kita import gitu sehingga untuk keperluan infrastruktur. Di saat pembangunan infrastruktur ada kemacetan atau ada masyarakat yang tidak bisa berusaha. Ya ini memang sebuah cost yang harus dibayar dibayar dari apa namanya pembangunan itu sendiri. Kedepannya ini perlu terus didorong. Sementara ya cost-costnya kita mulai melihat gitu seberapa perlu kita masuk sampai ke mikronya untuk melihat cost-costnya ini. Dan bagaimana peran pemerintah daerahnya di sekitar jalan tol yang sedang dibangun itu untuk memastikan bahwa masyarakatnya tetap masih bisa berusaha, masih bisa.
Jadi iklim investasi daerahnya perlu diperbaiki untuk mendukung masyarakat. Artinya bahwa dampak sosial ekonominya harus dipertimbangkan ya. Akibat misalnya kalau ada jembatan di atas, biasanya di bawah toko-tokonya nggak laku lagi tuh Pak. Tapi kemudian kita melihat setelah dia mulai jadi, harga properti di situ langsung jatuh. Langsung jatuh karena dia di bawah jembatan. Itu ada lagi persoalan yang lain ya. Oke. Jadi kalau kita melihat secara overall, kita melihat benefitnya dalam jangka panjang akan ada, dan untuk biaya-biaya yang timbul, ada beberapa aspek di mana pemerintah daerahnya bisa mengambil peran, karena mereka juga punya budget untuk itu, untuk mengambil peran di bidang safety net atau di bidang sosial itu. Mungkin ada satu catatan lagi mengenai infrastruktur. Kita sudah mendorong infrastruktur fisiknya sangat kuat nih, 2017 dan 2018. Mungkin ke depan soft infrastructure, education, pendidikannya itu menjadi sangat penting. Karena tadi itu untuk ekspor yang lebih baik dari yang ada sekarang, membutuhkan SDM yang baik. Orangnya juga harus bisa berinteraksi dengan mesin secara lebih baik gitu. Dan tidak bisa orang yang pendidikannya kurang berinteraksi dengan mesin. Jadi soft skill dan hard skill harus bareng-bareng. Ya Pak Raden, tadi aku kelihatnya tuh ada yang namanya energi terbarukan. Kalau kita lihat di dalam roadmap-nya pemerintah sendiri, itu harusnya sudah meningkat signifikan loh dibandingkan dengan BBM. Tapi kok nggak berubah-berubah gitu. Nah ini sejauh mana sebenarnya, tadi sudah dijelaskan sedikit sih mengenai polisinya kurang. Tapi bagaimana misalnya kalau CPO misalnya, CPO itu sekarang ada dana yang dikumpulkan, sehingga ketika mereka bikin energi terbarukan, kalau harganya turun, mereka akan digantikan dari situ. Nah kenapa policy itu nggak dilakukan untuk yang lain Pak? CPO adalah spesial karena memang harganya kan cukup baik ya, dan kita tahu profitability dari perusahaan-perusahaan bergerak ini cukup baik. Jadi kalau ada cadangan wajar gitu itu yang membuat, dan itu saya pikir adalah satu terobosan bagus itu. Jadi mereka jadi punya dana fund yang bukan hanya untuk EBT, energi baru terbarukan, tapi bahkan untuk juga revitalisasi, replanting untuk petani-petani juga. Ini adalah bagus. Persoalannya untuk yang lain tidak seperti itu. Artinya tidak komoditi-komoditi yang lain untuk energi tidak seprofit CPO ini. Nah, itu dia. Jadi nggak bisa disamakan itu. Nah, yang utama di sini yang menurut saya adalah konsistensi daripada kebijakan. Kalau kita mau membuat mix energi kita itu lebih sustainable, misalkan bahwa nanti BBM atau fuel itu akan turun sekian persen sesuai dengan senario-senario yang dibuat oleh Dewan Energi Nasional, kemudian energi terbarukan sekian, bahwa memang akan ada cost untuk itu. Cost artinya mungkin juga untuk dia masuk ke energi baru terbarukan, mungkin harganya harus lebih tinggi daripada yang energi-energi jangan dianggap kerugian negara gitu ya. Nah itu dia. Itu masalahnya kan. Persoalannya kan baru-baru ini adalah mulai menjerit karena PLN-nya menjerit kan. Oh ini jadi mahal ini. Betul. Nah kalau dalam hal itu memang kalau kita memang setia dengan policy kita ini, setia dengan target kita ke depan, bahwa 2030 sekian, 2040 sekian, kita harus hitung bahwa memang kalau harus disubsidi, ya dihitung. Yang penting itu adalah konsekuensinya, karena nanti seluruh yang berfosil ini akan hilang kan. Oke, itu menarik sekali. Nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, kita harus break lagi. Ya pemirsa, tetaplah di Economic Lounge with ISEI.